Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Fani Ramadhani, NIM 1401419003, Mutiara Indah Kinanti NIM 1401419015, Ingrid NIM 1401419028, dan Elok Faikotul 5 NIM 1401419043 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Prinsip-prinsip, Aspek, Fungsi, dan Masalah Manajemen Kelas. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memiliki 10 topik pembahasan. Pembahasannya pertama yaitu terkait dengan pengertian prinsip manajemen kelas. Yang kedua yaitu macam-macam prinsip dasar manajemen kelas. Yang ketiga, permasalahan pada prinsip manajemen kelas. Yang keempat, prinsip kebijakan manajemen kelas. Yang kelima, cara mengimplementasikan prinsip manajemen kelas. Yang keenam, aspek-aspek dalam manajemen kelas. Yang ketujuh, fungsi manajemen kelas. Yang kedelapan, masalah yang ada pada manajemen kelas. Yang kesembilan, teknik mengidentifikasikan masalah pada manajemen kelas. Dan yang terakhir yaitu cara memecahkan masalah yang ada pada manajemen kelas. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan 4 poin, yaitu yang pertama mengenai pengertian prinsip manajemen kelas, yang kedua macam-macam prinsip dasar manajemen kelas, yang ketiga permasalahan dalam prinsip manajemen kelas, dan yang terakhir kebijakan tentang prinsip manajemen kelas. Yang pertama yang akan saya paparkan yaitu pengertian prinsip manajemen kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Sedangkan prinsip dari pengelolaan kelas yaitu cara atau pegangan yang harus dimiliki guru dalam menciptakan suasana belajar dan mengembalikan suasana belajar apabila ada gangguan. Yang kedua yaitu macam-macam prinsip dasar manajemen kelas. Yang pertama ada hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan penggunaan kata-kata. Yang ketiga, bervariasi penggunaan alat atau media. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Yang ketujuh, stabilitas emosi yang stabil. Yang kedelapan, optimisme. Dan yang kesembilan, kesederhanaan, adil, dan humoris. Yang ketiga yaitu permasalahan dalam prinsip manajemen kelas. Permasalahan di sini ada dua, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Yang keempat, kebijakan tentang prinsip manajemen kelas, yaitu mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menilai alternatif pemecahan masalah, dan yang terakhir mendapat balikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Elok Faikotul 5. Materi selanjutnya yaitu strategi implementasi prinsip manajemen kelas dalam pembelajaran. Strategi diantaranya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, keteladanan, yang kedua, pembiasaan, yang ketiga, melalui cerita atau contoh, yang keempat, penerapan melalui kurikulum. Materi selanjutnya, aspek-aspek manajemen kelas. Sifat kelas yang meliputi 1. Mengecek kehadiran. Yang kedua, mengumpulkan hasil kerja siswa dan memeriksa serta menilai hasilnya. Yang ketiga, pendistribusian alat dan bahan. Yang keempat, mengumpulkan informasi dari siswa. Yang kelima, mencatat data. Dan yang keenam, memelihara arsip. Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama fungsi merencanakan, yang kedua fungsi mengorganisasikan, yang ketiga fungsi memimpin, dan yang keempat fungsi mengendalikan. Masuk pada materi masalah manajemen kelas. Gangguan kelas dapat dilihat dari berbagai sudut. Yang pertama, menurut jumlah pelakunya. Masalah dapat dikategorikan sebagai masalah individual dan masalah kelompok. Yang kedua, menurut substansi masalahnya dapat diklasifikasikan ke dalam masalah disiplin kelas, masalah sosial kelas, masalah sosio-emosional kelas, dan masalah fisikal kelas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya
operasi langsung. Yang kedua adalah instrumen komersial. Yang ketiga adalah teknik short. Yang keempat adalah sosiometri. Serta yang kelima adalah teknik laporan diisi sendiri. Itu menurut Marsers pada tahun 1989. Sedangkan menurut Thomas dan Rob Heavy pada tahun 1991 mengatakan prosedur untuk pemecahan masalah iklim pembelajaran meliputi 6 langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan masalah atau jenis dan sifatnya. Yang kedua adalah menentukan alternatif atau keinginan pemecahan masalah. Serta yang ketiga, mengevaluasi alternatif pemecahan. Adapun yang keempat, menetapkan alternatif pemecahan yang terbaik. Yang kelima, mengaplikasikan teknik pemecahan yang baik. Serta yang terakhir, yang keenam adalah mengevaluasi efektivitas pemecahan masalah. Itu menurut Thomas dan Rob Heavy pada tahun 1991. Lanjut, yang ke-10 adalah pemecahan masalah manajemen kelas. Terdapat 6 cara pemecahan masalah dalam kelas manajemen kelas. Yang pertama adalah pendekatan larangan. Yang kedua adalah pendekatan hukuman atau ancaman. Yang ketiga adalah pendekatan masa bodoh. Yang keempat, pendekatan kekuasaan. Yang kelima adalah pendekatan pengubahan tingkah laku. Serta yang terakhir, yang keenam adalah pendekatan sosio-emosional. Materi selanjutnya yaitu tentang proses penerapan pendekatan saintifik, pembelajaran tematik, dan penilaian otentik pada IPA SD kurikulum 2013. Dalam penerapannya, pendekatan saintifik menerapkan 5 tahapan yang wajib dilaksanakan pada setiap siklusnya, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, penilaian otentik atau proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan siswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran sudah dicapai atau sudah dikuasai oleh peserta didik. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kendala yang dialami oleh guru, siswa, maupun orang tua dalam pembelajaran IPA SD kurikulum 2013. Nah, siswa akan mengalami kebingungan terkait dengan pembelajaran yang metode dan pendekatannya berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian guru harus memiliki kemampuan memadukan muatan pembelajaran menjadi satu dan mengalir sepanjang pembelajaran tanpa terfragmentasi. Buku guru yang diharapkan mampu membuat guru di beberapa pembelajaran yang masih sangat kasar dalam menjalin muatan-muatan pelajaran menjadi kesatuan utuh tematik. Kemudian kebingungan orang tua ketika akan mendampingi siswanya, anaknya belajar di rumah. Orang tua akan mengalami kebingungan dalam pembelajaran tematik. Selain itu, orang tua perlu beradaptasi dengan nilai serta raport siswa yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Nah, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kendala yang dialami oleh guru, siswa, maupun orang tua dalam pembelajaran IPA SD kurikulum 2013. Nah, siswa akan mengalami kebingungan terkait dengan pembelajaran yang metode dan pendekatannya berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian guru harus memiliki kemampuan memadukan muatan pembelajaran menjadi satu dan mengalir sepanjang pembelajaran tanpa terfragmentasi. Buku guru yang diharapkan mampu membuat guru di beberapa pembelajaran yang masih sangat kasar dalam menjalin muatan-muatan pelajaran menjadi kesatuan utuh tematik. Kemudian kebingungan orang tua ketika akan mendampingi siswanya, anaknya belajar di rumah. Orang tua akan mengalami kebingungan dalam pembelajaran tematik. Selain itu, orang tua perlu beradaptasi dengan nilai serta raport siswa yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Nah, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.